Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan bahas tarif Trump yang menjadi bumerang untuk saham Amerika Serikat yang ternyata juga ikut ambruk. Sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, so this is not financial advice. Oke, jadi setelah Presiden Amerika Serikat yakni Presiden Donald Trump mengumumkan tarif baru ya untuk negara-negara lainnya. Nah, di sini adalah reciprocal tarif yang sudah diberlakukan guys ya. Maka banyak sekali negara ya yang mengirimkan delegasinya untuk melakukan negosiasi karena dinilai tarif balasan Amerika Serikat ini cukup tinggi, terutama untuk negara-negara pengekspor produk ke Amerika Serikat. Termasuk juga Presiden Indonesia yakni Prabowo Subianto juga ikut bergerak, di mana Indonesia ini mengirimkan tim khusus ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi terhadap tarif yang dinilai cukup tinggi ya dari Presiden Donald Trump untuk Indonesia yakni sebesar 32%. Nah, pertanyaan besarnya, apakah negosiasi tersebut akan berjalan mulus dan berhasil sehingga negosiasinya ini bisa membuahkan hasil yang maksimal dan tarif untuk Indonesia ini tidak sebesar 32% seperti yang sudah diputuskan saat ini. Ini sebenarnya masih menjadi misteri guys ya. Apakah Indonesia akan berhasil atau tidak, nanti kita lihat dan mungkin ya kita akan update juga ke teman-teman bagaimana hasil dari negosiasi tersebut dan apakah ini akan kembali memberatkan Indonesia atau malah akan menguntungkan Indonesia. Jadi Presiden Prabowo Subianto juga berjanji guys ya untuk bisa ya bertemu dengan investor pasar saham Indonesia setelah Lebaran 2025 ini. Jadi nanti kita tunggu ya untuk rilis tanggalnya, kira-kira Presiden Prabowo Subianto ini akan menemui investor saham Indonesia pada tanggal berapa, hari apa, dan jam berapa. Nah, nanti semoga hal itu bisa menjadi sebuah sentimen positif ya untuk pasar saham Indonesia. Namun kemarin ya Wall Street ya atau bursa saham di Amerika Serikat ini tumbang ya guys ya dan nyaris trading halt ya seperti Indonesia kemarin karena adanya tarif Trump ini yang sudah diberlakukan dan memang tarif Trump yang sudah diberlakukan itu akan memicu inflasi ya atau kenaikan dari produk-produk yang masuk ke Amerika Serikat. Dan efek jangka panjangnya memang ini cukup mengerikan ya kalau misalkan memang penjualan produk Amerika Serikat baik itu domestik ataupun produk impor dari luar negeri, maka ini juga sebenarnya bisa memicu gelombang PHK besar-besaran gitu ya. Jadi bukan hanya PHK di Amerika Serikat saja, namun ini juga bisa memicu gelombang PHK bahkan di semua negara ya yang secara garis besar ya untuk perdagangannya itu sangat bergantung ya terhadap perdagangan ekspor impor. Nah, jadi kalau misalkan Indonesia juga ternyata gagal ya dalam melakukan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, maka efek jangka panjang ini cukup mengerikan ya karena perusahaan-perusahaan pasti akan kehilangan pendapatannya dan hal itu akan menyebabkan efisiensi dalam tubuh perusahaan yang artinya akan semakin banyak warga negara yang kehilangan pekerjaan imbas PHK besar-besaran. Nah, kemarin ya kita melihat ada demonstrasi ya, demo dari pabrik-pabrik pengelola atau produksi sepatu ya seperti Nike, Adidas dan lainnya itu di daerah Tangerang yaitu adalah PT Cinglu Victory ya guys. Itu banyak sekali melakukan demonstrasi karena para karyawan ini melihat ya bahwa pesanan sudah semakin berkurang dan PHK malah terus dilakukan. Ya jadi demonstrasi tersebut ya sebenarnya untuk agar supaya perusahaan ini sebenarnya bisa bertahan ya dan tetap mempertahankan karyawannya. Seperti itu mereka tidak mau di PHK tapi dari kondisi ekonomi ya dari berbagai faktor salah satunya adalah dari tarif Trump ya perang dagang yang sedang dilakukan ini justru memicu PHK besar-besaran ya inflasi juga bisa naik sehingga ini dampaknya akan cukup mengerikan terhadap masyarakat meskipun ya untuk warga masyarakat yang berada di pedesaan mungkin tidak akan langsung ya terimbas oleh hal tersebut tapi harga bahan pangan ya terutama untuk makanan pokok ya bisa saja naik. Contohnya kemarin ya ketika Lebaran harga cabai itu juga naik gila-gilaan. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu guys ya apa yang terjadi dengan bursa saham Amerika Serikat. Kemarin ternyata saham di Amerika Serikat ini rata-rata mengalami penurunan dan memang mayoritas ini bergerak turun dan merah gitu ya. Kita lihat untuk di sektor teknologi.
Ada Microsoft ya yang ternyata juga amblas 3,5%, Google juga turun 3,4% dan Meta turun 5%-an. Sedangkan Netflix turun 6,6%. Lalu dari sisi teknologi elektronik ya, ada saham Apple yang amblas 7,2%, Nvidia 7,3%, dan lainnya juga kita lihat ya penurunannya cukup dalam ya. Contohnya di sini juga ada AMD yang turun 8,5%. Nah, kita sempat bahas ya di tahun 2024 dulu bahwa Warren Buffett ya, salah satu investor legendaris dari Amerika Serikat, ini banyak menjual saham Apple dan juga Bank of America. Waktu itu kita bahas alasannya kenapa. Apakah memang hanya untuk menyisihkan cash atau Warren Buffett ini melihat sesuatu ya yang mungkin akan terjadi. Nah, waktu itu memang belum pemilu ya, belum pemilu di Amerika Serikat dan menurut saya pribadi memang itu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk antisipasi. Jikalau nanti Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, maka investasi dari Warren Buffett itu akan aman karena dia sudah take profit sebagian besar uang yang ada di saham Amerika Serikat. Dan ini benar-benar terjadi ya ternyata setelah Presiden Donald Trump ini terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, maka hal-hal yang dilakukannya, yaitu perang dagang, justru memicu market crash terjadi. Kita mau melihat bahwa S&P 500 ya, salah satu indeks saham di Amerika Serikat juga sudah turun ya. Secara year to date sudah amblas 13,7%. Dan kalau misal kita perhatikan guys ya, memang ketika market crash terjadi ya, saham-saham pasti akan turun dan indeks saham pun juga akan mengalami penurunan yang sama. Namun kita ada data yang cukup menarik ya, di mana ketika crash ya subprime mortgage pada tahun 2008, S&P 500 ini turun ya 58%, sedangkan IHSG kita turun 62%. Lalu saat crash di pandemi Covid ya, pada tahun 2020 S&P 500 turun 35%, sedangkan IHSG turun 42%. Nah, jadi saat ini S&P 500 ini turun sekitar 12-13% dan IHSG sudah turun 25%. Jika hal ini terjadi terus-menerus sampai adanya resesi, maka penurunan IHSG bahkan bisa lebih dalam lagi. Ya, jadi saham-saham Indonesia sebenarnya juga punya potensi ya untuk bisa anjlok lebih dalam, sehingga memang waktu itu kita bilang ke teman-teman, ya seharusnya teman-teman banyak melakukan take profit ya ketika sudah cuan di saham, ketika sahamnya sudah hijau, ya jangan lupa take profit. Saya sering kali ya bilang ke teman-teman, jangan lupa take profit. Ketika kalian sudah cuan, ya buy on weakness, lalu naik, lalu cuan, itu segera di take profit. Jangan sampai menunggu hal-hal negatif itu bermunculan. Nah, untuk saham Apple, kita lihat bahkan ya sudah 2 hari ini terjadi gap down ya, ada open gap down. Ini artinya ada kepanikan massal dari para investor di Amerika Serikat bahwa saham pasti bisa turun. Mereka menganalisa saham pasti bisa turun dan ketika open market mereka melakukan penjualan. Adanya panic selling. Ini membuat adanya atau terjadi open gap down seperti ini. Jadi ketika open market langsung ada gap. Itu artinya ada kepanikan massal. Ini terjadi 2 hari berturut-turut untuk saham Apple ya guys ya. Dan kita lihat ini ditutup di 188 US dollar. Nah, kalau misal kita perhatikan saham Apple ini sempat menyentuh area high-nya di 259 US dollar. Selanjutnya kita akan lihat juga saham Nvidia. Nvidia juga mengalami hal yang sama ya, meskipun mungkin tidak sedalam Apple, tapi juga kita lihat ada gap down. Ya, ada kepanikan, ada panic selling dari investor di Amerika Serikat sehingga hal ini menyebabkan saham Nvidia ini juga terus turun ya. Bahkan kemarin di 4 April itu turun 7,3%. Jadi bahkan ya Jerome Powell ya selaku gubernur dari The Fed ini memastikan bahwa suku bunga The Fed tidak akan turun dalam waktu dekat. Alasannya simpel ya, karena tarif Trump ini pastinya akan memicu inflasi naik lagi. Sedangkan The Fed hanya bisa menurunkan suku bunga ketika inflasinya terkendali. Ya, jadi di sisi lain ya Presiden Donald Trump ini kebijakannya memicu inflasi naik tinggi, sedangkan The Fed ya dalam rutenya ini akan memangkas suku bunga. Jadi tidak sejalan gitu guys ya. Tidak sejalan antara antara kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dengan tujuan dari The Fed gitu ya. Jadi kalau misalkan The Fed ini mau pangkas suku bunga dan sahamnya mau dinaikkan, maka seharusnya kebijakan Presiden Donald Trump ini tidak menuju ke arah inflasi, ya tidak menyebabkan inflasi naik seperti itu.
Jadi, apakah ada harapan ya untuk saham-saham baik itu di Amerika Serikat dan juga di Indonesia untuk bisa bangkit lagi? Dalam jangka waktu dekat ini kita akan melihat bahwa akan adanya penurunan yang signifikan dari saham-saham baik itu di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Tapi biasanya memang ketika market crash terjadi, saham Indonesia ini turunnya paling dalam ya atau lebih dalam dibandingkan dengan saham Amerika Serikat. Dan kita pun melihat bahwa adanya, potensi ya inflasi terjadi, barang-barang Amerika Serikat juga bisa saja naik dan melambung tinggi, maka, dalam sebuah video ya, kita melihat warga Amerika Serikat bahkan mulai panic buying ya, akibat perang dagang yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump ini sudah masuk ke jilid 2. Nah, kalau misalkan inflasi terjadi, harga barang-barang naik, ya termasuk bahan, makanan ya, bahan pokok makanan itu juga ikut naik. Jadi kalau misal teman-teman, mungkin agak acuh ya dengan penurunan harga saham, ya mungkin it's okay karena saham itu kan sebenarnya persentasenya sedikit ya dibandingkan dengan seluruh warga masyarakat Indonesia yang ada, dan, mayoritas memang tidak berinvestasi saham. Mungkin investasinya ke investasi lain seperti investasi lahan, investasi tanah, ya lalu ada investasi kebun, kontrakan, dan juga emas mungkin ya, jadi tidak semua di saham. Nah, tapi dampak dari perang dagang Trump ini lebih mengerikan lagi ya. Karena ketika inflasinya naik, ya harga bahan pokok naik, maka bahkan ya warga masyarakat kelas menengah ke bawah itu akan kesulitan ya untuk membeli produk-produk yang biasanya mereka konsumsi. Nah, itu juga bisa memicu defisit pajak ya atau defisit penerimaan pajak negara Indonesia juga turun ke level yang lebih rendah lagi. Kemarin kita defisit 30% penerimaan pajak. Nah, kalau misalkan pajak dinaikkan, tarif Trump juga berlaku ya guys ya, maka ini akan menjadi double combo ya untuk kesejahteraan di Indonesia. Jadi tidak ada hal yang tidak akan terdampak gitu ya. Semua hal di Indonesia ini akan terdampak oleh perang dagang yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump. Ya bahkan rupiah kita di offshore itu sudah jebol 17.000 dan biasanya rupiah di spot juga akan ikuti harga rupiah di offshore ya atau di luar negeri. Jadi rupiah kita di luar negeri itu diperdagangkan di 17 ribuan, sudah menyentuh level 17.000. Benix ya dalam channel YouTube-nya bilang bahwa rupiah ini ada potensi jebol di 20.000 dan itu saya rasa tidak mustahil ya karena kita melihat bahwa ketahanan dari Indonesia sendiri cukup rentan. Nah, jadi memang perang dagang ini memicu ya banyak sekali hal yang bisa terjadi dan merubah ya beberapa poin ya dalam ekonomi masyarakat. Ya, salah satunya adalah rupiah kita juga nilainya akan semakin turun. Maka dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi market crash, ya kita lihat bahwa investasi yang paling aman adalah investasi emas, gitu ya. Investasi di Bitcoin mungkin oke juga kalau misal teman-teman tahu ya cara mengamankan asetnya. Karena ini kan digital ya, Bitcoin itu kan digital. Jadi teman-teman harus paham dulu teknologinya, harus paham cara mengamankannya dan bagaimana nanti untuk menggunakannya gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman mungkin ya ingin investasi yang paling aman dan ada fisiknya, tidak tergantung ya dengan sinyal handphone, tidak tergantung dengan adanya koneksi, maka ya teman-teman pasti belinya emas fisik seperti itu. Tapi mungkin ada juga investor yang takut ya bahwa pegang emas fisik di rumah katanya takut gitu ya. Padahal di rumah juga banyak ya barang-barang lainnya, bukan hanya emas saja yang disimpan seperti itu. Nah, jadi saham BBRI ya sudah turun 28,3% dalam jangka 1 tahun dan ini bisa saja terus turun lebih dalam lagi. Ya bahkan kemarin BBRI juga sudah pernah menyentuh ya di 3.300-an. Jadi untuk market crash kali ini ya memang ini cukup terjadi secara sistematis ya dan juga struktural di mana seperti by design gitu guys ya, bukan dari market crash sebelum-sebelumnya yang memang, eee, terjadi secara spontan. Nah, ini market crash-nya agak berbeda ya, karena kita lihat memang secara sistematis ini berawal dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat, yakni Donald Trump, dan juga memang sangat berdampak ya untuk negara-negara lain ya, karena reciprocal tariff itu diberlakukan bukan hanya, terhadap, negara ini ya, negara lawannya Amerika Serikat yaitu China, tapi juga
dilakukan ya untuk negara-negara Asia lain seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand juga terkena gitu ya. Jadi semua negara akan merasakannya. Nah, lalu di tahun 2025 ini hutang SRBI ya guys ya, surat berharga negara ya ataupun obligasi ini juga jatuh tempo. Dan kalau misalnya kita perhatikan ya, negara ini akan membayar hutang yang jatuh tempo ini kemungkinan besar dengan hutang baru. Jadi seperti gali lubang tutup lubang gitu guys ya. Yang kita khawatirkan adalah bunganya yang semakin besar. Gali lubang tutup lubang atau bayar hutang ya dengan utang baru itu kalau misalkan terjadi terhadap diri kita pribadi pun, ya itu sebenarnya hal yang tidak sehat gitu ya. Karena pastinya bunganya akan semakin besar. Nah, lalu kemarin ya pemerintah kita defisit ya terkait dengan penerimaan pajak negara. Itu artinya sebenarnya masyarakat yang mampu bayar pajak itu semakin berkurang. Ya, kembali lagi ini akan menjadi lingkaran setan ekonomi yang tidak ada henti-hentinya. Ya, kebijakan dari Amerika Serikat yang diberlakukan akan memicu PHK, PHK akan memicu defisit penerimaan pajak, defisit penerimaan pajak akan menaikkan pajak itu sendiri dan pastinya negara akan selalu ya membayar hutang-hutangnya yang jatuh tempo. Jadi di sisi lain, solusi dari pemerintah ya, jika tidak menaikkan pajak maka akan mencetak uang. Dan ketika M2 money supply Indonesia ini terus mengalami kenaikan ya alias ya uangnya terus dicetak, maka inflasi bisa datang lebih cepat lagi dan itu saya rasa hal yang tidak diharapkan ya. Oke, jadi memang cukup mengerikan guys ya imbas dari perang dagang yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump ya, kenaikan tarif terutama terhadap produk-produk yang masuk ke Amerika Serikat dari negara-negara di Asia juga memicu market crash. Jadi kita akan lihat ya di hari Selasa depan ya apakah IHSG saham Indonesia masih mampu bertahan atau tidak. Oke guys, jadi silahkan feel free untuk berkomentar ya, untuk mengutarakan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.